Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جماعة مسجد الفلاح، Masjid Al-Kautsar, Masjid Darussalam, dan Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala di musim wabah ini masih memberikan kita umur yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita dan menjadikan kita di antara orang-orang yang dipanjangkan umurnya dan dimudahkan untuk beramal saleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membaca satu riwayat yang datang dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Anas mengatakan, qala Abu Bakar li Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Umar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Perkataan beliau mengatakan, intaliq bina ila ummi Aiman nazuruha kama zaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, ikutlah bersamaku untuk mengunjungi Ummu Aiman sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidup beliau senantiasa berkunjung kepada Ummu Aiman. Falamma intahaya ilaiha, maka tatkala Abu Bakar dan Umar sampai ke rumah Ummu Aiman, bakat Ummu Aiman saat itu tengah menangis. Faqala laha, maka Abu Bakar dan Umar mengatakan kepada Ummu Aiman, ma yubkiki, apa yang membuat anda menangis wahai Ummu Aiman? Ama ta'lamina anna ma 'inda Allah ta'ala khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bukankah engkau mengetahui bahwasanya apa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, ma abaki an la akuna a'lam anna ma 'inda Allah ta'ala khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidaklah menangis karena ketidaktahuanku apa yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan yang terbaik bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku mengetahui apa yang terbaik yang pernah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakin abki anna al-wahya qad inqata'a. Namun aku menangis karena kata beliau, karena wahyu telah terputus. Fahayyajathuma 'ala al-buka faja'ala yabkiyan. Maka jawaban Ummu Aiman tersebut menggetarkan hati Umar, begitu pula Abu Bakar, sehingga kedua sahabat yang mulia ini menangis karena jawaban atau mendengar jawaban Ummu Aiman yang sangat luar biasa tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama ini adalah menceritakan tentang keutamaan Ummu Aiman. Ummu Aiman, beliau tidak lain dan tidak bukan adalah mantan budak. Beliau adalah budak yang dihadiahkan oleh Abdul Muttalib kepada Abdullah, yaitu paman bapak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tatkala ayahanda Rasul SAW meninggal dunia, otomatis kepemilikan dari Ummu Aiman kepada ibunda Rasul SAW, Aminah, kemudian jatuh kepada tangan Rasul SAW, dan beliau dibebaskan oleh Rasul SAW dari perbudakan. Beliau adalah orang yang mengasuh Rasul SAW. Beliau adalah orang-orang yang lemah. Beliau adalah orang Ethiopia, orang Habasyah yang tidak memiliki kedudukan di mata manusia. Namun beliau adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang meyakini Islam adalah agama yang terbaik, Islam agama yang terakhir, sehingga beliau ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini menceritakan kepada kita hadis ini tentang keutamaan Ummu Aiman. Kemudian yang kedua, pelajaran dari hadis ini adalah hadis ini menceritakan kepada kita tentang tawadhu'nya, merendahnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah khalifah, beliau adalah pemimpin saat itu. Namun kedudukan dan jabatan beliau saat itu sebagai pemimpin tertinggi tidaklah menjadikan beliau untuk malu mendatangi dan mengunjungi rakyat beliau. Beliau senantiasa memperhatikan keadaan rakyat beliau, termasuk di sini adalah Ummu Aiman yang sekaligus adalah sahabiyat yang salihah, sahabiyat yang salih, yang dikunjungi oleh Abu Bakar. Ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Mereka harus memperhatikan keadaan rakyat mereka sebagaimana Abu Bakar di sini tidak menghalangi beliau kedudukan tinggi yang beliau miliki saat itu sebagai seorang pemimpin untuk mengunjungi dan memperhatikan keadaan rakyat beliau. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, keutamaan mengunjungi orang saleh. Keutamaan mengunjungi orang saleh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Kahfi, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Dan tahanlah dirimu agar senantiasa bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka, yaitu orang-orang saleh, di pagi dan di waktu sore hari. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla agar kita bersabar untuk bersama orang-orang saleh, duduk bersama mereka, karena ada kebaikan yang akan kita dapatkan dari mereka. Orang saleh adalah orang yang menjadikan diri mereka budak Allah Subhanahu wa taala, bukan budak hamba, bukan budak dunia. Sehingga seorang muslim dia harus cerdas di dalam memilih teman. Dia harus cerdas dengan siapa dia bermajlis. Bermajlislah dengan orang yang akan membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Ummu Aiman. Ummu Aiman di sini secara tidak langsung memberi nasihat kepada Abu Bakar dan Umar, sehingga dengan tangisan Ummu Aiman yang beliau menangisi wahyu telah terputus, membuat Abu Bakar dan Umar menangis, membuat mereka berdua mengingat akhirat, membuat mereka berdua takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh orang saleh yang harus kita senantiasa mengunjungi dia. Dia akan mengingatkan kita kepada kematian, dia akan mengingatkan kita kepada akhirat, dia akan menegur kita di saat kita terjerumus ke dalam kemaksiatan. Bukan malah mengunjungi orang-orang yang cinta kepada dunia, bukan malah mengunjungi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak lebih ketika mengunjungi mereka akan membuat kita lupa terhadap
akhirat, akan menjadikan kita lupa terhadap kematian, akan bahkan mungkin menjadikan keras hati kita. Betapa banyak kita lihat orang-orang yang memilih teman, ya, teman yang jelek, yang membuat dia menjadi semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menceritakan kepada kita pentingnya untuk sering-sering mengunjungi orang saleh. Pentingnya kita agar memperhatikan orang-orang saleh di sekitar kita. Karena dengan sebab mereka Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan ya rahmatnya, menurunkan barokahnya, ya, sehingga salahlah apabila kita hanya ya betah duduk bersama orang-orang yang mereka ya memiliki dunia, namun kita tidak betah dan kita mungkin sangatlah jauh dari orang-orang yang orientasinya akhirat. Seharusnya mereka lah orang-orang yang kita jadikan menjadikan teman, karena Allah mengatakan wa hafsana ulaika rafiqa, mereka adalah sebaik-baik teman, mereka adalah sebaik-baik orang yang kita jadikan sahabat. Kemudian pelajaran yang terakhir, keempat, yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Air mata yang menetes karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala bentuk atau bukti keimanan seorang hamba, dan mata yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan disentuh oleh api neraka. Rasulullah SAW mengatakan ainani lan tamassahum an-nar, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang pertama adalah mata yang menangis, mengeluarkan air yang karena takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, air mata yang keluar disebabkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ainun tahrusu fi sabilillah, dan mata yang kedua yang tidak disentuh oleh api neraka adalah mata yang senantiasa berjaga-jaga di malam hari di medan perang. Maka hendaklah kita menintrospeksi diri kita. Kapan air mata kita ya terjatuh, atau kapan mata kita menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapan terakhir kali air mata kita terjatuh karena membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala? Ini bentuk ya kesadaran kita dari kelalaian kita, dan mungkin bahkan disebabkan karena dosa-dosa yang kita miliki, sehingga kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita mendapatkan teguran, yang dengannya kita sadar dari kekurangan-kekurangan yang kita miliki, yang dengannya kita menyadari dosa-dosa yang belum kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, hadis yang sangat agung ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersama-sama mengkaji hadis yang mulia ini menjadikan wajah-wajah kita wajah yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Rasulullah SAW, nadharallahu mar'an sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerahan wajah bagi orang-orang yang mendengarkan sabdaku, kata Rasulullah SAW. Dia berusaha untuk mengkajinya, memahaminya, dia hafal, kemudian dia amalkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.